Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 3, yaitu tentang getting started with Git. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke pembahasan tentang Git, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya Git itu. Jadi Git itu adalah satu dari sekian banyak version control system. Nah, coba bayangin deh, ketika kalian membuat sebuah project bersama gitu, bersama orang lain, kolaborasi. Nah, kemudian si teman kalian itu lagi ngedit file yang sama dengan yang kalian kerjakan gitu, atau malah kita sendiri yang membuat perubahan, kemudian pas besoknya kita cek baru sadar ada bug ternyata. Nah, ini terus kita pengen balik lagi ke versi sebelumnya, tapi gimana caranya gitu. Nah, kalau di era sebelum adanya si VCS ini atau version control system yang mumpuni ya, kita seringkali berakhir dengan folder proyek yang isinya misal project final.zip gitu. Terus ada bug lagi, ganti nama jadi project final banget.zip. Ya ada bug lagi, terus aja gitu jadi project final beneran deh sumpah gitu. Nah, ini bukan cuma bikin pusing, tapi bakalan sangat rawan error dan rawan hilang gitu pekerjaannya tuh. Nah, disinilah variansi VCS ini sangat overpower gitu. Nah, kemudian apa sih si VCS itu dan kenapa ini bisa esensial banget. Jadi sederhananya si VCS ini sebuah sistem yang bertindak seperti mesin waktu buat project kita gitu. Jadi dia bisa melacak dan mengelola setiap perubahan kecil yang kita buat pada file atau sekumpulan file dari waktu ke waktu. Kemudian setiap kita klik simpan, dia bakalan ngerekam setiap baris kode yang kita ubah gitu. Terus kalau gitu apa bedanya dengan ngekontrol biasa pakai zip gitu. Nah, si VCS ini dia tuh bisa ngelacak dan ngaudit penuh dari apa yang udah kita buat gitu. Jadi kita bisa tahu persis siapa yang ubah, terus kapan, terus apa yang diubah, dan yang paling penting mengapa perubahan itu dilakukan. Nah, ini bakalan sangat ngebantu banget gitu pas kita ngedebug atau pas ketika ada bug gitu. Nah, yang kedua dia tuh bisa ngebikin kolaborasi yang efisien gitu. Coba bayangkan ada 2 atau 5 atau bahkan puluhan developer gitu yang kerja pada project yang sama. Kalau tanpa si VCS ini itu bakalan jadi chaos gitu, kacau banget. Jadi si VCS ini memungkinkan mereka bekerja secara paralel atau secara bersamaan gitu tanpa saling menimpa pekerjaan. Jadi si A misal ngubah file index misal. Nah, padahal si B juga lagi ngerjain di file yang sama di index. Nah, si A ngubah misal paragraf atau judul misal nih si A ngubah gambarnya jadi gambar donat misal. Kemudian si B dia pengen ngubah gambarnya jadi gambar gambar es krim misal. Nah, itu tuh ketika digabungkan
dia tuh gak bakalan saling nimpa dulu, tapi ketika benar-benar mau digabungkan, dia tuh bakalan ngasih si VCS ini, dia ngasih tahu dulu bahwa oh nih ada kode yang konflik nih, yang satu pengen ini, yang satu lagi pengen itu. Nah di si VCS ini dia ngasih tahu dulu ada konflik ini ke kita. Nah kemudian kita sebagai manusia ya, si apa namanya, si A sama si B itu yang resolve atau ngeberesin konflik itu gitu. Kemudian yang ketiga ada si VCS ini, dia kayak mesin waktu. Kalau kode kita rusak atau gagal nih misal, atau error, atau nyebabin banyak bug jadinya, nah kita bisa dengan mudah kembali ke versi yang stabil dan berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa mundur gitu. Kemudian yang keempat, si VCS ini bisa mendorong kita buat melakukan eksperimen yang aman melalui konsep yang namanya branching. Nah, kita bisa membuat cabang baru itu dari kode utama atau dari cabang utama ketika kita pengen uji coba fitur baru gitu, atau membuat fitur baru, atau ada ide apalah gitu. Dan kalau gagal, kita tinggal potong aja cabangnya, terus balik lagi ke cabang utama gitu. Nah, yang terakhir, of course, ini juga berfungsi sebagai backup yang kuat, yang solid banget buat project kita gitu. Nah, kemudian si VCS ini secara garis besar dia terbagi jadi dua jenis ya. Yang pertama ada centralized, yang kedua ada distributed. Bedanya apa? Yang pertama centralized atau biasa disingkat jadi CVCS. Dia tuh gimana ya? Cara kerjanya tuh misalnya ada satu server pusat yang menyimpan semua versi dan riwayat project. Nah, setiap developer harus terhubung ke server itu untuk mengambil kode dan mengirimkan perubahannya. Nah, masalahnya ini bakalan jadi single point of failure gitu. Kalau server pusatnya mati, ya udah, gak ada yang bisa kerja. Selain itu, kita juga bakalan sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Beda dengan distributed atau biasa disingkat DVCS. Nah, jadi kan kalau tadi kodenya itu atau ya kodenya itu disimpan di satu server, misal server pribadi ya, server perusahaan gitu. Nah, beda dengan distributed, dia tuh sebenarnya disimpan di server juga, tapi servernya server milik misal si Git atau si GitHub-nya gitu. Nah, jadi di VCS ini setiap developer tidak hanya mengunduh versi terakhir kode, tapi mereka tuh nge-clone atau nge-copy semua repository termasuk semua riwayat perubahannya. Jadi setiap developer tuh punya salinan lengkap proyeknya sendiri gitu. Nah, dan keuntungannya jelas, gak ada yang namanya single point of failure. Bahkan kalau server utamanya mati, kalian masih punya salinan lengkap di laptop kalian dan bisa terus bekerja gitu. Ini juga jauh lebih cepat karena sebagian besar operasi dilakukan secara lokal tanpa perlu terus-menerus terhubung ke server.
Kemudian kita baru nih masuk ke Git. Jadi kan si VC itu punya beberapa tools ya, kayak tadi contohnya yang centralized itu Subversion. Kalau distributed dia contohnya salah satunya tuh pakai Git. Nah, jadi apa itu Git? Dia tuh salah satu alat distributed version control system yang paling populer, yang paling banyak komunitasnya, yang paling cepat, yang paling fleksibel, dan terdistribusi gitu. Nah, si Git ini dibuat sama orang yang sama dengan yang menciptakan Linux, namanya Linus Torvalds di tahun 2025. Nah, dia dikit info sih. Dia membuatnya karena si Linus ini butuh sistem kontrol versi yang powerful dan cepat banget untuk mengelola pengembangan Linux kernel yang sangat besar dan kompleks. Dan gitu benar-benar memenuhi ekspektasinya itu gitu. Jadi salah satu kunci yang membuat Git berbeda dan sangat efisien adalah arsitekturnya yang berbasis snapshot, bukan delta gitu. Maksudnya si VCS ini si VCS lama itu kayak Subversion tadi, dia tuh database berdasarkan deltanya. Artinya mereka menyimpan file asli, lalu untuk setiap perubahan mereka hanya menyimpan perbedaannya saja. Untuk mengembalikan versi tertentu, mereka harus menerapkan semua perbedaan itu secara berurutan. Misal nih, kita pertama bikin project misal versi 1, salah satu isinya tuh ada paragraf yang isinya tuh misal A, B, C, D, E gitu. Kemudian di versi 2 kita ubah paragraf tersebut jadi misal B, C, D, E, F. Kemudian bikin lagi versi 3, isi paragrafnya beda lagi, misal X, Y, Z gitu. Nah, ketika kita udah di yang sekarang kita lagi kerjain tuh di versi 3 kan, yang paling terbaru soalnya. Nah, di versi 3 tuh ada bug misal. Enggak, di versi 2 sebenarnya. Di versi 2 tuh ada bug yang baru diketahui di versi 3 gitu. Nah, cara benerinnya misal cuma harus pindah ke versi 1. Nah, kalau versi VCS versi lama, dia tuh kalau pengen pindah ke versi 1, dia harus mundur dari versi 3 ke versi 2 dulu, baru ke versi 1. Nah, beda dengan Git. Jadi setiap kali kita melakukan commit, si Git ini mengambil snapshot lengkap dari seluruh project pada saat itu. Jadi ini kayak kita nge-screenshot gitu atau memoto keseluruhan projectnya. Jika ada file yang tidak berubah dari commit sebelumnya, si Git ini cukup menyimpan pointer ke versi file yang sudah ada itu. Jadi cuma file yang benar-benar berubah gitu yang bakalan disimpan sebagai objek yang baru. Ini yang membuatnya sangat cepat dan robust. Jadi gini misal, oke, analoginya coba kita lagi bikin rumah nih misal. Nah, kemudian ketika kita upload, oke gini, misal kita bikin sebuah desain buat rumah gitu. Nah, kalau kemudian kita ulang. Misal kita bikin sebuah desain untuk rumah misalnya, udah jadi nih versi pertama. Nah, kemudian ada yang pengen kita ubah di
terus kita bikin lagi versi kedua. Nah, kalau versi VCS yang lama, ketika kita nge-upload desain rumah versi kedua, nah dia tuh bakalan nge-upload keseluruhan desainnya itu. Misal nih di server kan tadi ketika nge-upload versi pertama dari desain rumah itu, di server udah ada desain 1 lah, misal dikasih nama desain 1, file desain 1. Kemudian ketika kita bikin versi yang kedua, kemudian kita upload lagi, nah di server dia jadinya ada 2 file gitu, file desain 1 sama file desain 1 versi 2. Beda dengan Git. Kalau di Git kita misal tadi kayak bikin desain sebuah rumah gitu. Nah, kemudian ketika kita upload atau commit ke server GitHub-nya, dia bakalan ngesimpen keseluruhan projectnya gitu, keseluruhan filenya lah, file desainnya. Kemudian ketika kita bikin versi 2, kemudian kita upload lagi, nah yang disimpan di server itu nggak nambah, si filenya tuh nggak kayak di versi VCS yang lama gitu. Jadi filenya tetap yang sama kayak yang di versi 1, cuman yang berbeda atau yang ditambahin tuh versi cuma hal-hal yang berbedanya aja gitu. Jadi kan yang versi lama tuh ada 2 file ya, 2 file yang berbeda. Kalau yang versi terbaru yang distributed, yang Git misalnya, Git dia tuh cuma 1 file, tapi salah sih analoginya, harusnya 1 folder yang sama gitu, tapi ada tambahan file-file dari yang berbedanya, hal-hal yang berbedanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di Git ini dia punya 3 area dan status utama di mana file kita bisa berada gitu. Nah, ini yang paling penting ketika kita kerja dengan Git, kita harus paham dulu alur kerjanya kayak gimana. Yang pertama, ada yang namanya working directory. Nah, ini adalah folder project di laptop kita gitu, tempat kita ngedit dan ngemodifikasi filenya. Jadi ini benar-benar laptop kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya staging area atau sering disebut index ya. Nah, ini adalah area perantara sebelum dari laptop kita ke server milik GitHub misalnya. Nah, jadi alurnya setelah kita ngubah file di working directory di laptop kita harus menyiapkan dulu perubahan ini buat di commit atau ditambah ke server si GitHub-nya gitulah, si Git-nya itu pakai perintah yang namanya git add. Analoginya kayak kita masukin barang-barang ke dalam keranjang dulu sebelum dibayar ke kasir gitu. Jadi kita cuma bisa milih sebagian perubahan yang mau kita masukkan ke dalam satu commit. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya git directory atau yang kita biasa sebut repository. Nah, ini
database atau server. Sorry, tadi saya nyebut database ya, server ya. Lebih tepatnya database. Database tempat semua commit disimpan secara permanen, lengkap dengan seluruh riwayat-riwayatnya gitu. Jadi misal nih, di working directory kita ngubah 5 file nih. Nah, kita harus nambahin dulu si perubahan dari 5 file ini ke satu area biar mereka tuh dibungkus gitu. Nah, biar mereka tuh bisa kayak dibungkus. Nah, kemudian dari bungkusan ini baru kita bisa disimpan ke database si git-nya. Nah, tapi tetap di bungkusan ini kita tetap bisa ngelihat apa aja sih yang udah diubah itu. Ya, intinya alurnya tuh kayak kita ngubah atau ngemodifikasi di working directory, kemudian ditambahin ke staging area lewat git add, dan terakhir disimpan secara permanen ke git directory atau ke repository dengan git commit. Ini git di server lokal. Kemudian kalau kita pengen nambahin biar project kita ini bisa diupload di GitHub, itu nanti ada materinya sendiri gitu. Oke, lanjut ke konsep inti git. Yang pertama ada git commit. Nah, jadi si commit ini dia tuh inti dari si git ini. Ya, bisa dianggap kenapa git ini ada gitulah. Nah, apa itu commit? Commit itu sebuah apa ya? Snapshot atau screenshotan permanen lah dari seluruh proyek Anda, dari seluruh proyek pada satu titik waktu tertentu itu. Apa ya? Jadi dia tuh kayak save point gitu dalam sebuah game, di sebuah game. Nah, setiap commit punya beberapa informasi penting, diantaranya ada ID unik, terus pesan deskriptif, penulis dan waktu, dan pointer ke parent commitnya. ID unik biasanya dalam bentuk hash SHA-1. Nah, ini adalah kode alfanumerik panjang yang unik untuk setiap commit. Ini seperti ID-nya atau sidik jari digitalnya gitu. Jadi gak ada ID yang sama di dalam setiap commit itu. Nah, kemudian ada juga pesan deskriptif. Nah, ini bagian yang paling penting. Pesan ini harus menjelaskan kenapa perubahan itu dibuat, bukan hanya apa yang berubah gitu. Jadi misal ketika nanti kita ngubah satu baris, kita perlu jelasin juga ngasih pesan gitu, kenapa kita ngerubah baris ini gitu. Kemudian ada juga informasi tentang penulis dan waktunya. Jadi siapa yang melakukan commit dan kapan dia commit, dia bakalan ke deteksi gitu. Dan terakhir pointer ke parent commit. Jadi setiap commit kecuali yang pertama ya, dia menunjuk ke commit sebelumnya. Nah, ini yang ngebentuk rantai sejarah di project kita gitu, yang memungkinkan kita buat time travel gitu. Jadi bisa mundur ke masa lalu. Nah, ini ada satu konsep penting. Jadi pesan commit yang baik itu seni. Biasakan untuk membuat commit yang kecil, fokus, dan dengan pesan yang jelas, atau biasa disebut atomic commit gitu.
Jadi misal ketika kita pengen ngubah satu fitur nih, nah kalau bisa mungkin teman-teman udah belajar computational thinking ya. Nah si commit ini di dekomposisi dulu jadi beberapa hal kecil. Misal kita modif satu fitur nih di halaman index. Nah itu dipecah-pecah satu commit, misal buat bagian apa, terus commit berikutnya bagian apa gitu. Nah walaupun kelihatannya apa ya, remeh repot gitu karena kita ngebayanginnya pakai project yang kecil, tapi beda lagi kalau kita ngerjain project yang gede gitu, yang butuh banyak orang buat ngedevelopnya. Nah ini bakal ngebantu banget pas proses debugging dan kolaborasi gitu. Nah kemudian di Git juga ada yang namanya konsep branching. Ini fitur yang paling powerful juga di Git ini. Jadi singkatnya, branch ini adalah sebuah pointer ringan ke sebuah commit. Ini menciptakan jalur pengembangan yang independen. Coba bayangin project kalian itu kayak pohon ini. Nah, branch atau cabang, kita sebut branch saja, cabang. Branch utama kita biasa namain main atau master. Nah, ketika kita pengen ngembangin sebuah fitur baru, misalnya kita pengen nambahin fitur login gitu. Nah, kita bikin cabang dari cabang utama yang namanya cabang branch login gitu. Kenapa harus gitu? Kenapa nggak tinggal bikin aja di si cabang utamanya, kan kodenya sama aja gitu. Nah, kenapa kita perlu cabang? Si branch ini dia bisa ngeisolasi fitur. Jadi kita bisa ngerjain fitur baru di cabang terpisah tanpa mengganggu si cabang utamanya. Jadi semisal fitur yang kita develop di cabang baru itu gagal atau butuh waktu lama banget gitu, jadi si cabang utamanya itu atau si kode utamanya dia gak ngaruh sama sekali gitu, gak keganggu. Jadi yang error ya cuma di cabang loginnya aja. Jadi misal error gak bisa dibenerin, kita tinggal potong aja cabangnya, terus bikin baru lagi kalau misal pengen dilanjutin gitu. Nah, kemudian si branch ini bisa apa ya, paralelisme itu. Jadi si developer yang banyak di dalam sebuah tim nih, mereka bisa ngerjain fitur yang berbeda secara bersamaan gitu di masing-masing branch mereka sendiri tanpa saling menghalangi. Misal nih ada si A dia bikin fitur login, kemudian si B dia bikin fitur register. Nah dia tuh ya bisa lanjut aja ngebikin kodenya tanpa mengganggu satu sama lain gitu, tanpa harus apa ya, kalau gak pakai VCS kan kita perlu nunggu dulu. Misalnya kalau ada fitur yang saling berkesinambungan tuh, kita perlu nunggu dulu si A yang bikin fitur 1 misalnya. Nah kita bikin fitur 2, yang si fitur 2 ini kodenya tuh harus ada dulu.
kode karena terkait dengan fitur 1, jadi si fitur satunya itu harus ada dulu. Atau mungkin malah ketika kita udah bikin fitur 2 nih, terus si fitur 1 ini ada yang tiba-tiba upload, nah itu tiba-tiba error, nah si Blends ini gak bakalan gitu sih. Ya intinya developer ini bisa ngerjain banyak fitur tanpa ngeganggu satu sama lain lah, itu intinya. Kemudian terakhir ada fleksibilitas. Jadi ketika kita ngebikin sebuah branch, kemudian pindah ke branch tersebut, kemudian balik lagi, kemudian hapus branch yang tadi, itu bakalan gampang banget dan cepet banget kalau di Git itu. Nah kemudian ketika kita udah bikin cabang baru, branch baru, nah kita pengen masukin atau ngegabungin cabang yang baru itu ke cabang yang utama. Nah ini konsep namanya merging dan rebasing. Nah apa itu merging? Merging ini cara yang paling umum ya ketika ngegabungin sebuah branch satu dengan branch yang lain gitu. Tapi dia bakalan ngebuat satu commit yang baru gitu. Nah si commit ini biasanya disebut sebagai merge commit. Si merge commit ini punya dua parent commit, yang satu berasal dari branch utama, yang bukan utama, branch asal. Nah yang satu lagi dari branch tujuan. Kelebihannya apa namanya, si apa namanya merge commit ini dia bisa ngejaga sejarah asli atau riwayat asli dari merge yang jelas itu. Cuman kekurangannya kalau terlalu sering nge-merge, riwayat commitnya ini bisa jadi berantakan gitu dengan banyak merge commit. Nah kemudian selanjutnya ada rebasing. Nah ini alternatif sih sebenarnya, alternatif yang bisa membuat sejarah commit jadi lebih rapih gitu. Nah cara kerjanya, si rebase ini bakalan mindahin commit dari branch asal, kemudian ditempelin ke commit terbaru gitu ya, ditempelin di atas commit terbaru dari branch tujuannya gitu. Jadi seolah-olah kita tuh mulai dari titik yang baru di branch lain gitu. Tapi ada peringatan, jangan pernah rebase branch yang udah di-push ke remote atau di-push ke GitHub dan dibagikan ke orang lain gitu. Karena rebase ini bakalan nulis ulang riwayat commitnya. Nah ini bisa jadi menyebabkan konflik yang serius gitu dan kebingungan bagi anggota-anggota tim yang lain gitu, yang udah punya commit dari lama gitu, atau yang udah punya commit yang belum diperbarui. Nah jadi si rebase ini dia tuh cuma boleh dipakai buat ketika masih di laptop kita aja gitu.
Kan tadi di laptop kita tuh ada yang alur kerja gitu kan, working directory, kemudian staging area, dan git repository kan. Nah, jadi si Rebase ini mentok-mentok ketika fitur yang kita develop ini baru nyampe di area repository index gitu. Nah, kemudian alur kerja Git umum yang dasar. Jadi alur ini lebih ke gimana sih kita pakai Git di hari-hari kita gitu. Nah, alur kerjanya tuh yang pertama inisialisasi dulu atau ngeklon repository dulu. Kalau proyek baru kita pakai inisialisasi, terus perintahnya pakai git init, terus nama nggak pakai nama repo, git init aja udah cukup buat ngebikin repository di git lokal kita di laptop kita. Nah, kemudian kalau kita pengen mulai dari project yang udah ada gitu ya, nah, kita bisa pakai yang namanya git clone, kemudian URL-nya apa, enter, dia bakalan ngedownload project dari GitHub misalnya. Nah, kemudian ketika udah ubah sesuatu nih di project yang udah ada tadi di project kita, nah kita tambahin ke staging area pakai git add, kemudian baru di git commit, terus kasih pesannya apa. Nah, di ngasih pesannya ini sendiri ada tekniknya tersendiri gitu, kayak message convention, biar gimana bukan aturan buat si commit ini jelas pesannya gitu lah, itu ada materinya sendiri. Nah, kemudian kalau pengen collab atau pakai remote, jadi sebelum mulai kerja atau saat ingin update fitur baru gitu ya, nah kita harus ngeeksekusi dulu command git pull origin. Nah, dia tuh bakalan narik atau ngambil perubahan-perubahan terbaru gitu dari misal git remote dari GitHub-nya gitu. Nah, kemudian ketika udah beres nih develop satu fitur atau tugasnya udah beres hari ini, nah, pakai yang namanya git push origin. Tapi si git push ini sebelumnya harus udah ditambahin ke staging area, kita harus ditambahin juga ke git repository gitu. Jadi udah di git add sama git commit, nah baru bisa di push ke remote gitu. Kemudian ketika pakai branch atau percabangan gitu, ketika kita pengen fitur baru, selalu buat satu branch yang namanya itu harus bisa ngedeskripsiin si fitur yang pengen kita buat itu. Komanya git checkout min b. Nah, min b ini berfungsi ketika si cabangnya belum ada, nah, dia bakalan ngebuat fitur baru AFP solid, dia bakal ngebuat cabang baru. Kemudian kalau gak pakai min b, dia bakalan pindah aja. Terus kalau gak pakai min b dan cabangnya belum ada, ya dia bakalan error.
gitu. Nah, keempat ini siklus keempat ini tuh ya siklus dasar yang bakalan kita lakuin hari-hari kita. Jadi kayak cemilan sehari-hari lah gitu nanti tuh ketika udah jadi developer tuh. Seperti itu. Dan kita udah sampai ke kesimpulan. Nah, jadi version control atau khususnya Git ini bukan cuma opsional, tapi udah jadi kewajiban lagi buat developer kayak kita tuh. Ini malah jadi fundamental banget sih. Jadi si Git ini kan bisa memungkinkan buat kita berkolaborasi sama orang lain gitu, mau dia di Amerika, mau di mana kek, yang penting masih hidup, dia bisa kita berkolaborasi gitu. Kemudian ketika kita pengen berinovasi atau membuat fitur baru, dia si Git ini bakalan jadi jaminan gitulah. Dia bakalan ngejamin kalau resikonya tuh gak segede kita gak pakai version control system gitu. Nah, kemudian dia juga bisa memungkinkan buat kita ngelakuin debugging lebih cepat. Jadi sejarah atau si riwayat commit ini kan ada pesan-pesannya sendiri kan ya. Nah, ketika kita misal nemu bug nih di website kita, kita tinggal cari commit yang berhubungan dengan area bug tadi gitu. Nah, tapi santai aja, mungkin teman-teman baru dengar yang namanya kayak snapshot, commit, branching. Itu teman-teman gak usah diingat-ingat, cukup dipahamin aja snapshot itu apa, commit itu kayak gimana, terus branching itu kayak gimana juga. Dan begitulah. Jadi ya ketika kita udah kenal sih yang namanya version control ini, gak usah takut, gak usah ragu-ragu gitu ya kalau pengen ada ide yang di luar nalar gitu, tinggal ya implementasiin aja. Kalau salah kan tinggal balik lagi, aman. Nah, jadi ketika teman-teman bisa fundamental ini bakalan jadi investasi yang paling baik buat karir di website atau software development gitu. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu version control dan apa itu Git, sekarang kita bakalan masuk ke bagian praktiknya. Langkah pertama, kita perlu untuk menginstal Git-nya dulu dengan perintah Git. Untuk di Linux atau Unix bisa dengan perintah sudo apt install git ini ya, terus masukin passwordnya. Nah, untuk di Unix atau di macOS kalau nggak salah dia pakai brew ya. Nah, kemudian untuk di Windows sendiri teman-teman usahakan install dengan lewat terminal ya. Kalau nggak salah di Windows tuh dia di PowerShell nih, dia pakai Winget kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak bisa praktekkan di sini karena saya pakai Linux. Jadi teman-teman bisa cari sendiri mungkin ya. Oke, ini saya karena Git-nya udah terinstall, kita coba cek dulu udah terinstall. Nah,
Ini tandanya udah terinstall ya. Terus ini ada versinya juga. Nah, kemudian sudah kita install, kita perlu nge-config si Git ini. Nah, kenapa kita perlu nge-config si Git ini? Karena setiap kita nyimpan perubahan atau setiap kita nge-commit perubahan, kita atau si Git itu harus, si commit ini harus terhubung dengan identitas kita gitu. Jadi ketika nanti misal ada kolaborasi dengan orang lain itu, di riwayat commitnya atau di lognya bakalan kelihatan siapa sih yang nge-commit ini gitu. Nah, setelah kita atur name-nya, kita config emailnya juga, user.name. .com. Nah, ini udah. Nah, si config ini nggak perlu nggak perlu password. Jadi dia cuma perlu namanya aja, dan dia nggak terhubung ke akun apapun. Jadi walaupun salah ini. Jadi walaupun email yang kita masukin tuh Gmail ya, dia sebenarnya nggak terhubung ke Gmail sih. Seperti itu. Terus gimana ya buat cara lihat config-nya? Ini apa? Nah, udah ke daftar ya. Kita ubah dulu. Saya ubah dulu tipe user.name. Nah, udah. Nah, sekarang kita bakalan setup SSH-nya. Buat apa sih setup kunci SSH? Jadi di Git ini, ketika nanti kita mau pakai GitHub ya terutama, atau misal ke server lain gitu, si kunci SSH ini memegang peranan penting untuk proses autentikasi. Nah, contohnya buat nanti di GitHub, ketika kita setup SSH key di laptop kita, dia bakalan kemudian kita daftarkan si SSH ini ke GitHub. Nah, dia tuh kayak terhubung gitu. Jadi kalau di GitHub-nya udah terdaftar, oh si laptop ini kayak apa ya? Oh, gua kenal nih SSH ini tuh punya si laptop ini gitu. Jadi ketika misal nanti kita ngeakses suatu repository yang private gitu, sedangkan di repository yang private itu udah terdaftar SSH kita tinggal langsung ambil aja, langsung clone aja si repositorinya tuh, gak perlu minta izin ke yang punyanya gitu, semisal repositorinya punya orang lain. Kurang lebih seperti itu.
Kemudian si SSH ini juga bisa memungkinkan kita untuk mengirim, push, dan mengambil pull kode tanpa perlu berulang kali memasukkan username dan password kita. Ketika kita nge-clone sebuah repository dengan menggunakan HTTPS, kemudian ketika kita udah ngubah atau ngemodifikasi klonan yang tadi gitu, nah pas kita mau nge-push lagi, kalau gak pakai SSH, dia si GitHub ini bakalan nanyain akun, bakalan ngeautentikasi lagi lah gitu. Jadi kita perlu masukin username atau email sama password GitHub kita lagi gitu, berulang-ulang. Nah, kemudian si SSH ini terdiri dari dua bagian. Yang satu kunci private, kunci yang harus dirahasiakan gitu, yang nggak boleh disebar. Satu lagi kunci public. Nah, ini baru disebar. Jadi cara kerjanya tuh, ini kan sepasang kan ya. Nah ya, misal yang public ini key 2, terus yang key 1 ini private. Ketika kita nge-share key yang public punya kita, nah, dia tuh bakalan apa ya, misal di-share ke GitHub, nanti si GitHub ini bakalan ngirim publiknya ke kita, kemudian bakalan disesuaiin sih, bukan sesuaiin ya, kurang lebih disesuaiin gitu. Sama gak sih, cocok gak sih kalau dipasangin sama key yang private punya kita gitu. Kalau sama baru dia bisa terautentikasi, kurang lebih kayak gitu. Kayak kita langsung aja buat nge-set up-nya. Oh ya, disclaimer juga, kalau di Windows saya kurang tahu ya kalau masalah SSH key nih. Jadi kita fokus di Linux aja dulu. SSH keygen minte ed 25519. Kemudian ini signature-nya opsional sih ya, mau pakai Gmail atau gini aja. Ini saya nggak pakai Gmail, gini. Ini tinggal di enter aja sih. Nah ini karena saya udah punya sebenarnya, udah bikin, jadi saya bakalan end. Nah teman-teman kalau belum punya, tinggal di enter aja sih. Kemudian nanti bakalan ditanyain kayak semacam harus dikasih password atau enggak sih. Nah teman-teman kalau pengen ngasih password tinggal isi passwordnya, tapi kalau nggak pengen ya tinggal di enter aja. Jadi opsional itu ya. Ini saya clear dulu ya, tadi ada beberapa kesalahan. Setelah kita sukses ngebuat key SSH-nya itu, kita perlu nampilin dulu si key publiknya buat di copy ke GitHub. Sekarang kita masuk ke GitHub. Nah di sini teman-teman pastiin udah punya akun GitHub-nya ya. Oke, saya ulang di sini. Nah, teman-teman tinggal klik profil, kemudian settings, kemudian SSH and GPG keys, SSH. Susah sih. Nah, tinggal tambahin ini SSH key nih. Kemudian kasih judul
Misal saya kasih nama Ubuntu aja, karena si SSH ini punya laptop Ubuntu ini. Kemudian kita paste. Nah, ini karena saya udah pakai si SSH-nya itu, dia jadi nampilin ini error ini sih sudah dipakai gitu. Karena teman-teman belum nambahin, jadi harusnya udah sukses ya, karena cuma gitu aja prosesnya. Nah, kemudian kita perlu ngejalanin satu program lagi namanya eval kemudian SSH agent -s enter. Nah, kemudian tambahin SSH add enter. Nah, habis ini kita coba cek udah nyambung belum sih. github.com. Nah, ini sebelumnya tuh dia bakalan ada semacam proses autentikasi gitu ya. Nanti teman-teman tinggal di nge-enter yes aja sih, ketik yes terus enter. Nah, kalau sukses dia bakalan kayak gini, nampilin. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke praktek tentang alur kerja dasar Git ya. Alur kerja Git dasar. Nah, alur kerja ini bakalan mencakup gimana kita memulai atau menginisialisasi sebuah repository, kemudian bagaimana kita memilih file mana yang bakalan disimpan, kemudian bagaimana kita benar-benar menyimpannya, dan bagaimana kita melihat riwayat perubahan project kita gitu. Oke, saya masuk dulu ke project website yang kemarin ya. Nah, untuk menginisialisasi atau memulai supaya si project kita ini bisa ditanganin oleh Git gitu, tinggal Git init. Nah, dia bakal nge-inisialisasi. Awalnya tuh nggak ada kan ya, Git terus ini nama branch-nya gitu. Nah, kemudian apa aja sih yang berubah, kita lihat. Nah, dia juga bakalan ngebikin satu folder baru yang tersembunyi ya. Nah, jadi di folder ini dia tuh tersimpan atau ya jadi database-nya gitu, perubahan apa aja sih yang udah kita lakuin tuh. Nah, kemudian misalnya ini projectnya kan udah diinisialisasi kan, kemudian kita masukin ke tahap staging area. Masih ingat kan ya, working directory, staging area, sama git directory atau repository index. Nah, berarti kita tuh ini masih di si project ini tuh masih di tahap working directory, belum masuk ke staging area. Kita tambahin pakai perintah git add titik. Nah, si titik ini artinya dia bakalan nambahin semua folder ini beserta isi-isinya gitu ke staging area. Kalau misalnya pengen pilih beberapa, tinggal ya dipilih aja. Misal saya pengen masukin HTML-nya aja deh, yang index. Nah, dia bakalan nambahin si file ini aja.
di staging area-nya. Kita cek git status. Nah, dia masih untracked nih, dia masih di working directory, belum ditambahin ke staging area. Nah, kita coba tambahin aja semuanya langsung, git add titik, dan kita lihat lagi status. No, beda kayaknya. Nah, dia masih di staging area. Terus kita tambahin ke repository gitnya, tinggal di git commit. Kemudian ini wajib kita kasih pesan, misal pesannya first commit gitu, enter. Nah, kemudian kita cek di status on branch master nothing to commit. Nah, intinya dia tuh ini tuh udah di apa namanya working di git repository semua gitu. Nah, kemudian terakhir kita lihat historinya, riwayatnya, git log. Nah, karena yang di commit cuma satu, ya first commit aja gitu, berarti dia bakalan cuma nampilin ini aja. Coba ada satu lagi biar lebih rapi sih, one line sorry, no, ini apa namanya, si ID-nya, kemudian ini branch-nya ini, kemudian ini judul pesan commit-nya. Kita coba bikin satu file deh, misal test.git. Kemudian kita tambahin lagi ke staging area, kemudian kita commit second commit. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika nanti di project teman-teman sendiri, usahakan pesan commitnya tuh benar-benar jelas gitu. Misal nanti teman-teman bikin fitur baru, salah satu contohnya biar jelas pakai gini, new fitur. Nah, si fit ini dia nunjukin oh ini tuh fitur baru gitu, terus nama fiturnya apa, misalnya logout, seperti itu. Tapi ini materi untuk nanti, saya spill dikit aja. Sekarang kita lihat di git log online. Nah, head ini nunjukin kita tuh sedang berada di mana gitu. Kalau teman-teman masih ingat yang bagian time travel itu, nah si head ini enggak gini, kita sekarang tuh lagi di timeline yang paling baru gitulah, main timeline secret. Nah, kalau kita pengen, misal nanti kita pindah di commit yang pertama. Nah, ketika kita udah pindah di commit pertama, si head ini pokoknya intinya bagian inilah, dia bakalan pindah ke bawah seperti itu. Nah, kemudian cara pindahnya gimana? Cara pindahnya ada di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih.